katanya terlihat di Semarang, tapi tidak sampai 2 derajat. Ya. Kalau mereka yang berpuasa pada hari Sabtu, ya sudah menghitung, dan dalilnya juga kuat Pak, jangan remehkan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Dasarnya kan gitu. Matahari, bulan beredar menurut perhitungan, artinya bisa dihitung. Dengan hisab, kita bisa menentukan kalender dalam 1 tahun. Kalau setiap waktu menggunakan ru'yatul hilal, maka sulit menentukan waktu dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi mereka juga bukan orang-orang yang sembarangan gitu, yang puasa pada hari Sabtu. Jadi yang puasa hari Sabtu silakan, Masya Allah. Yang puasa hari Ahad, mangga. Yang jangan sampai begini, puasanya ikut pemerintah mulainya, nanti lebarannya pilih yang duluan. Ya konsisten saja, kalau sudah awal ikut pemerintah di hari Ahad, ya lebarannya nanti ikut juga. Ya, ikut juga yang pemerintah, agar ya sempurna lah, karena memang kita sudah dari awal mengacu pada pemerintah, gitu Pak. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa lihat di sini dijelaskan dari Imam Ahmad. Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang dimana Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahannam, dan juga pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Fihi lailatu khairum min alfi syahr, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang tidak mendapat kebaikan malam tersebut, maka sungguh ia tidak akan mendapatkannya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Karena inilah para sahabat 10 hari terakhir justru meramaikan masjid. Gimana dengan masjid kita? Makin maju gitu. Apa yang maju? Shaf yang makin maju. Maka ini ada waktu kurang lebih 5 hari lagi kan gitu. Kita perlu persiapkan, paling enggak fisiknya, mentalnya, pikirannya, mengatur waktu kerjanya misalnya. Memang pasti tidak ideal ya. Karena kita, kemarin ada yang nanya sama saya, Ustaz, saya pengen banget itikaf, tapi kalau saya kena shift 3 gimana? Saya bilang enggak apa-apa kan. Kerja juga ibadah. Kerja juga ibadah, kewajiban. Tapi sambil di depan mesin misalnya yang biasanya enggak ngapa-ngapain, sambil coba banyak-banyak doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Karena itu juga bagian dari kewajiban sebagai seorang laki-laki, enggak apa-apa. Tapi kalau yang waktu luang ini kan gini, ada yang dia kerja enggak malam. Kan gitu. Kegiatan enggak ada. Tapi ke masjid juga enggak. Ngapain? Sayang, karena momen ini belum tentu akan kita temukan lagi pada tahun-tahun berikutnya. Atau saya nggak bisa itikaf full, pengennya kalong, ya nggak apa-apa. Malam-malam paling nggak di masjid, paginya mau keluar aktivitas ya mangga. Walaupun idealnya memang kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat masuk masjid, berniat untuk itikaf, nanti keluar lagi menjelang Idul Fitri. Cuman kan jarang di kita mungkin yang bisa full seperti itu. Kalau zaman-zaman kuliah mungkin bisa tuh full. Sekarang mungkin dengan banyak aktivitas, tapi nggak apa-apa. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi ketika dapat keutamaan Lailatul Qadar? Ada sebuah cerita begini. Ini diceritakan oleh seorang ulama di Saudi. Beliau bercerita bahwa suatu saat ada seorang bapak dengan anaknya, yang ulama besar ini bapaknya. Ulama besar ini bapaknya. Anaknya ini ya dulu masih ikut-ikut bapaknya lah ya. Anaknya ini ikut bapaknya mau ke Masjid Nabawi. Ya. Kemudian di tengah perjalanan
Di tengah perjalanan dia ngelihat anak muda, jauh lebih muda daripada anaknya ini, lagi nyetel musik. Jadi di pinggir jalan gitu ya, ada mobil pada joget-joget lah gitu ya, di pinggir jalan. Ditegurlah oleh anak si ulama besar ini. Ditegur, anak muda ngapain kalian di sini? Ya biasa lah, lagi dugem gitu ya, lagi joget-joget. Nggak tahu nih malam apaan. Malam apaan kan gitu. Ini kita sudah masuk Ashrul Awakhir, 10 hari yang terakhir. Kalau bisa berhentilah. Ayo ke masjid. Pada ngeledekin, nggak mau gitu ya. Tapi ada satu orang di situ ternyata yang memang akhirnya tersentuh. Dia nanya, emang kalau ke masjid ngapain? Ya itikaf. Terus kita ngapain di masjid? Saking polosnya dia. Ya ibadah, terus banyak-banyak doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Singkat cerita, ayah dari ulama besar ini sudah tidak ada dan anak ini kemudian menjadi ulama. Anak dari ulama besar ini yang negur anak muda itu jadi ulama. 20-30 tahun kemudian, ketika ulama itu lagi ngajar-ngaji seperti ini gitu ya, selesai pengajian ada seseorang yang mendatangi ulama muda ini. Anak ini bertanya, anak muda ini, Syekh ingat saya enggak? Dia bilang, enggak ingat, kamu siapa? Akhirnya ngobrol-ngobrol, dia ceritalah, saya ini dulu orang yang sekitar 20 atau 30 tahun lalu, itu engkau dapati lagi nongkrong-nongkrong di pinggir jalan dekat Masjid Nabawi. Kita lagi nyetel musik dekat mobil, baru dia mulai reka-reka, oh ya terus, jadi setelah engkau bilang itu, engkau pergi, saya akhirnya memutuskan untuk tidak ikut mereka, akhirnya saya ke masjid. Setelah itu saya seperti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya ingin berdekat-dekat dengan masjid sampai hari ini. Mohon doanya agar saya istiqomah. Jadi di antara tanda kebaikan mendapatkan Lailatul Qadar adalah Allah dekatkan hati kita dengan masjid. Allah dekatkan hati kita dengan agama. Allah membuat kita makin cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Jadi di antara keutamaan pada Lailatul Qadar. Pertanyaan saya, mau nggak kita dapat keutamaan ini? Ya harus mau. Apalagi tadi ya, setiap malam berpeluang jadi malam ganjil. Ini menarik ya, ini hikmahnya menurut saya. Hikmahnya adalah mengeliminir jemaah ganjilion dan genapion gitu ya. Jadi semuanya berpotensi. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, penentuan Lailatul Qadar dan tanda-tandanya dikatakan oleh Ibnu Katsir di sini. Lailatul Qadri fil ashil awakhir. Bahwa Lailatul Qadar itu pada malam-malam terakhir ya, 10 hari terakhir. Man qamahunna batigha'a hisbatihin. Siapa yang beribadah pada malam-malam tersebut karena berharap kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan juga yang akan datang. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah bin As-Samit. Jadi dari yang terdahulu maupun yang akan datang. Wahia lailatu fitr tis'in aw sab'ah. Kapan malam-malam tersebut? Yang pertama adalah tis'in aw sab'ah. Pada malam-malam ganjil, yakni malam ke-29 atau malam ke-27, aw khamisatin, atau malam ke-25, aw akhiri lailah, atau di malam yang terakhir. Ini banyak ataunya nih Pak. Karena memang hampir semua riwayat yang menyatakan kapan Lailatul Qadar ini akhirnya terbantahkan oleh satu dalil dari Nabi SAW bahwa aku dulu tahu malam Lailatul Qadar, tapi kemudian aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu awalnya tahu kapan Lailatul Qadar, tapi Nabi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak ulama merujuk pada tanggal 27. Makanya di Masjidil Haram misalnya ya, atau di Al-Hikmah di Bangka itu, kalau malam 27 biasanya memang dijadikan malam sekaligus khatmul Quran. Jadi tarawihnya itu
sekaligus penyempurnaan 30 juz karena tarawihnya satu malam 1 juz ya. Biasanya nanti ditarik diselesaikan di tanggal 27. Jadi tarawih biasanya jam 9 selesai, malam 27 itu bisa sampai jam 10. Ntar kemudian di malam ya jam 12 juga ditarik, bacanya 28, 29, 30 terakhir juga. Jadi khatmul Qur'annya itu di malam ke-27. Tapi ini pun juga tidak menjamin bahwa malam 27 adalah malam keutamaan tadi Lailatul Qadar, karena hadis dari Nabi SAW, Nabi dilupakan, sehingga kita berujuk dari sini saja. Kapan Lailatul Qadar? Bisa 27, bisa 29, bisa 25 atau 23. Dalam hadis lain nanti disebutkan bisa malam 21. Semua berpeluang. Apalagi sekarang 21 enggak, 20 besoknya. 23 enggak, sekarang 24. Jadi semuanya berpeluang, Pak. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tanda-tandanya? Walaupun ini enggak penting, karena kan kita dalam masjid, ngapain juga kita ngelihat tanda-tandanya. Dan BMKG sekalipun enggak bisa punya tanda-tandanya, Pak. Ada yang dari BMKG enggak? Coba tanya ke BMKG. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu bisa dideteksi enggak? Kalau bisa kan enak ya. Jadi BMKG ngumumin kayak ada peristiwa apa misalnya mau tsunami kan BMKG itu terjadi gempa berpotensi tsunami. Keren juga kalau malam ini Lailatul Qadar. Langsung dengar. Kalau bisa seperti itu. Tapi kayaknya teknologinya belum ada. Teknologinya belum ada. Mungkin akan bisa diciptakan manusia ke depan, bisa jadi, Allah alam ya. Kita nggak tahu. Inna amaratal lailatul qadar annaha safihatun baljah. Sesungguhnya tanda Lailatul Qadar itu yakni pada malam tersebut bersih ya. Ka'anna fiha qamaran sati'an. Seolah-olah ada bulan yang bersinar. Walaupun bulannya tidak muncul misalnya, seolah-olah ada bulan yang bersinar. Sakinatun sajiyah. Tenang dan juga tentram. Nah, makanya tantangannya memang di masjid tuh harus kita berusaha untuk bangun itu, karena banyak yang cepat-cepat sakinah gitu, nyampe di masjid langsung sakinah dia. Nyampe di masjid duduk sebentar langsung sakinah, tenang. Habis pulang kerja kan ya, pulang kerja niatnya itikaf, saya nih mau tilawah nyampe masjid. Mau tilawah, mau banyakin sholat. Begitu ya di masjid, sholat sunnah, niatnya mau tilawah. Tiba-tiba, beratnya. Makanya yang baiknya siangnya kita istirahat gitu ya. Siangnya kita ambil waktu untuk banyak istirahat gitu, sehingga malamnya bisa lebih terjaga. Emang enaknya di Eropa di antaranya ini, Pak. Kalau di Eropa itu kalau musim panas ketemunya, orang yang itikaf itu hampir nggak tidur. Kenapa? Karena sahurnya jam 2, baru buka puasa jam 10 malam. Maghrib itu jam 10 malam. Jadi kalau maghrib jam 10 malam, jam setengah 12 baru isya. Habis itu taraweh tuh sampai jam 1. Sampai jam 1 misalnya taraweh, baru istirahat bentar sahur. Jadi waktu malamnya sangat sedikit. Saya berpikir kayak ini jangan-jangan Eropa pertumbuhan Islamnya gede karena nih mereka sering banget dapat Lailatul Qadar tuh. Karena apa? Peluangnya besar banget. Sebab dia bisa betul-betul terjaga gitu, bisa banyak sholat, bisa banyak ibadah, karena waktunya sempit malamnya. Di kita tuh tantangannya besar di Indonesia ini. Karena kita begitu masuk, sahur tuh masih lama waktu tuh. Apalagi kalau ngaji. Namanya ngaji itu lama apa sebentar, Pak? Baru baca salat 1 lembar udah kayak baca 1 juz gitu ya, Pak. Padahal udah berapa? 1 lembar. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la barda fiha wala har. Cuacanya itu tidak dingin dan juga tidak panas. Jadi sedang-sedang saja gitu. Jadi tidak dingin dan tidak panas.
Wala yahillu liqaukabin yurma bihi fiha hatta yusbih. Bintang yang digunakan untuk melempar setan itu tidak keluar sampai pada pagi harinya. Kan kita tahu ya, berdasarkan banyak riwayat, bahwa bintang itu adalah alat untuk melempar setan. Dalilnya apa? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Kami hiasi langit itu dengan bintang dan kami jadikan bintang alat untuk melempar setan. Nah, ketika itu sangat tenang. Tapi ini tanda-tandanya nggak penting, Mbak. Jangan sampai, maksud saya begini, jangan sampai nanti orang mah pada fokus tilawah, pada fokus sholat, ada yang ini liatin, belum kayaknya nih. Kenapa nggak ngaji? Belum tanda-tandanya. Nggak penting, Mbak, tanda-tandanya nggak penting. Tanda-tandanya tidak penting, sekedar untuk hasanah kita saja, karena hadisnya ada. Sekedar untuk hasanah kita saja, karena kalau kita kemudian menghabiskan waktu buat itu, malah sayang, karena tidak ada perintahnya. Yang diperintahkan adalah sholat, berzikir, tilawah, banyak-banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak ada perintahnya ketika malam Lailatul Qadar keluar dari masjid tataplah langit. Apakah ada tanda? Enggak penting. Sekedar kita tahu saja, sekedar kita tahu. Makanya biasanya kalau lagi itikaf pagi-paginya tuh kayaknya semalam nih. Banyak yang memprediksi gitu ya. Besoknya kejadian, enggak kayaknya malam deh. Oh, kemarin malam ya kayak gitu. Susah, enggak akan selesai karena ini di luar jangkauannya manusia. Yang pasti kita ketahui pada malam tersebut Allah berikan keberkahan yang sangat banyak. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kata Ibnu Katsir, pada malam itu turun malaikat berjejal-jejalan. Jumlahnya berapa tidak terhitung. Karena malaikat itu jumlahnya banyak. Ini akidah, Pak ya. Jangan sampai kita menganggap jumlah malaikat hanya 10. 10 itu yang wajib diketahui, Pak. Yang wajib diketahui itu 10. Jumlah malaikat berapa? Allahu a'lam. Ada satu riwayat. Ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, ketemu dengan Nabi Ibrahim sedang bersandaran di Baitul Ma'mur. Kata Nabi SAW, Nabi melihat ada malaikat yang tiap waktu kerjaannya masuk ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ada di surat At-Tur ya. Di surat At-Tur itu dibahas mengenai Baitul Ma'mur. Setiap waktu dia masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak balik lagi. Artinya jumlah malaikat sangat banyak. 10 yang wajib kita ketahui. Kalau kita wajib tahu seluruh nama malaikat, mungkin waktu kita akan habis. Kayak Nabi lah. Nabi berapa jumlahnya? Hah? Ribuan. Yang wajib diketahui 25. Itu pun juga banyak gak hafal orang Islam dari tanya. Nama Nabi apa? Sebentar. Dinyanyiin dulu. Adam, Idris, Nuh. Dipakai nyanyiin dulu. Karena kita kurang peka, kurang dalam belajar sirah tentang para nabi. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala ini ya. Jadi Allah turunkan malaikat termasuk ruh. Ruh di sini kata Ibnu Katsir adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu turun khusus pada malam tersebut. Ada pertanyaan kemarin saya ditanya, apa bedanya nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Ya beda. Apa bedanya, Pak? Lailatul Qadar itu proses yang dikatakan Ibnu Katsir 30 juz. Ini saya bacakan kalimatnya Ibnu Katsir. Bahwa Al-Quran itu, kata beliau, dari Ibnu Abbas, riwayatnya dari Ibnu Abbas. Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Maka Al-Quran disebut kata Ibnu Katsir 3 tahap. Jadi Lailatul Qadar adalah penurunan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Diturunkannya 30 juz. 30 juz. Sedangkan nuzulul Quran adalah pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu.
Beda ya. Jadi kok ada 2 turunnya Quran, berarti Quran turun naik lagi, turun lagi gitu. Enggak gitu. Tidak ada kenaikan Quran, tidak ada gitu, kayak gitu. Tapi prosesnya memang turun dua-duanya. Yang satu 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yang satu lagi dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kalinya ini kita kenal dengan istilah nuzulul Quran. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat menarik dari Ibnu Katsir di sini yang saya tersentuh banget dari dulu tuh. Ibnu Katsir bilang seperti ini. Tidak ada perkara yang berkenaan dengan Quran kecuali dia menjadi mulia. Ketika peristiwa diturunkannya, ya Lailatul Qadar ini pertama kalinya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah 30 juz, apa yang terjadi? Allah muliakan Baitul Izzah. Allah muliakan Baitul Izzah. Tadinya, Pak, semua jin bisa curi informasi dari langit. Semua jin. Jin yang datang ke sana mencuri informasi, maka dia bisa dapat informasi. Kenapa? Karena tidak dijaga. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, Allah jaga itu. Sehingga kata para ulama tidak ada lagi jin yang bisa curi informasi dari langit. Kalau dulu mungkin banyak jin-jin itu kerjasama sama dukun, dukun tuh banyak yang hebat. Kenapa? Karena dukunnya kerjasama dengan jin. Jinnya masih pinter, jinnya masih orisinil gitu ya. Jinnya masih memang dapat sumber terpercaya lah. Dapat sumber terpercaya dari langit. Ada kasusnya ya, saya pernah cerita kalau masalah ya. Pernikahan Hindun. Hindun nih suaminya siapa, Pak? Abu Sofyan. Tapi ternyata dalam sirah, sebelum Hindun menikah dengan Abu Sofyan, Hindun ini punya suami namanya Faki. Oleh suaminya Hindun ini dituduh berzina. Padahal Hindun udah bilang tidak ada wanita mulia yang berzina. Padahal Hindun benci banget sama Islam ya, tapi kalimatnya luar biasa. Tidak ada wanita mulia yang berzina. Artinya wanita mulia sepanjang zaman tetap tidak akan menyentuh perzinahan, karena tahu mereka. Tapi Faki tetap ngotot, suaminya tetap ngotot dan menuduh kamu telah berzina. Akhirnya Hindun dan suaminya Faki serta beberapa asistennya ini pergilah ke Syam. Karena di Syam itu ada dukun yang terkenal. Ada dukun yang terkenal. Begitu nyampe di Syam, biasa Pak namanya dukun ya. Langsung dia sok-sokan gitu lah. Begitu nyampe diramal orang, kamu begini, kamu begini, kamu begitu gitu ya. Begitu nyampe ke Hindun, dukun ini bilang seperti ini. Adapun engkau, kelak akan lahir darimu seorang raja. Dia nunjuk ke Hindun langsung. Benar nggak Pak kalimat dukun ini? Benar nggak? Hindun akhirnya bercerai dengan Faki, menikah dengan Abu Sofyan, nanti lahir salah satu anaknya yakni Muawiyah bin Abu Sofyan, pendiri dinasti Umayyah. Tapi ini dulu Pak, karena dia bisa curi informasi dari jin, jinnya curi informasi dari langit. Hari ini jin tuh gak ada yang valid Pak. Hoax semua. Maka lebih bodoh umat hari ini, orang hari ini yang masih pergi ke dukun. Karena jinnya udah gak punya kualitas, udah KW-KW-an sekarang. Orang dia udah gak cari informasi dari langit lagi. Makanya dulu ada peramal menjelang tahun 2009 apa ya? Dia bilang begini, ditanya tahun depan bisnis apa yang menarik ya, ada pengusaha gitu nanya, bisnis apa yang menarik? Kata dia, bisnis percetakan. Saya bilang, itu mas saya ditanya juga saya bisa jawab, karena 2009 kan pemilu. Gak usah kan dia, saya juga bisa jawab. Namanya pemilu, percetakan pasti naik. Ya kan orang nyetak apa? Kalender, nyetak gelas, nyetak kaos yang bisa dipakai-pakai itu ya. Kaos yang 3 ribuan, 4 ribuan. Itu mah gak usah tanya, kita juga bisa memprediksi bahwa yang namanya lagi pemilu ya percetakan pasti akan naik. Itu mah jawaban simpel kan gitu. Dan memang ada juga ilmu yang namanya forecasting. Forecasting itu ilmu yang menganalisis tentang apa yang terjadi di masa depan. Tapi dia ilmiah, memang dihitung dari kategori-kategori tertentu. Misalnya,
Salah satu hasil dari kajian forecasting itu ke depan dunia itu akan mengalami 2 krisis. Krisis yang pertama krisis energi, yang kedua krisis pangan. Ya dampaknya udah kelihatan nih. Proses menuju ke sana udah kelihatan. Contoh, di sinilah Cilengsi Jonggol. Tadinya sawah banyak. Kemana sawahnya sekarang? Lah jadi ini nih, jadi perubahan. Makanya di beberapa negara muncullah teknologi-teknologi baru di bidang pangan. Orang mulai digiring untuk diversifikasi. Tidak lagi mengandalkan satu bahan pokok. Kayak di kita nih, orang Indonesia kan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal udah makan lontong 4 biji, udah sarapan belum? Belum. Padahal lontong udah 4 biji karena belum makan nasi. Dikira itu lontong dari gandum. Kan gitu. Nah, kita perlu alternatif Pak. Orang kita ini perlu mungkin belajar makan papeda kayak orang Maluku. Perlu belajar makan singkong kayak dulu lagi gitu ya. Sehingga kita punya alternatif sehingga anak-anak itu tidak bergantung kepada satu saja, yakni beras. Karena apa? Ketika sawahnya udah pada nggak ada, gimana nasibnya? Sedangkan banyak sawah sekarang udah jadi perumahan. Yang kedua katanya adalah energi. Nah, ini bukan ramalan jin, bukan jin-jin informasi dari langit. Ini bisa dihitung, ini bisa dikalkulasi, ini bisa dianalisis gitu. Ini bisa dianalisis dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang kekinian. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pelajari dalam-dalam bahwa ada loh malam yang sangat utama yang itu terjadinya hanya di malam ini, dan ini adalah keutamaan serta keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum-sebelumnya nggak ada, Pak. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Kalau Ramadan, bicara Ramadan, kita lihat ayatnya, puasa itu pada umat sebelumnya ada nggak? Ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan juga kepada umat sebelum kamu. Para ulama menjelaskan Ramadannya ada. Puasanya ada. Karena Ramadan ini kan sebelum Islam datang pun sudah di Ramadan. Disebutnya bulan Ramadan karena musim panas. Puncak-puncaknya panas itu Ramadan. Jadi Ramadan ada nggak sebelum Islam datang? Udah ada Ramadannya. Bulannya udah ada. Disebut bulan Ramadan tuh udah ada. Tapi perintah puasanya baru turun tahun kedua Hijriyah. Nah, Ramadan berarti sebelum-sebelumnya juga ada. Puasanya juga ada sebelumnya. Tapi kita nggak tahu cara puasanya gimana. Ya, berapa lamanya kita nggak tahu, Allahu a'lam. Tapi Lailatul Qadarnya nggak ada, Pak. Lailatul Qadarnya hanya ada sejak Al-Quran diturunkan. Dan ini adalah keutamaan serta keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sayang kalau kita nggak ambil. Kan gitu. Sayang banget kalau kita tidak ambil. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Hiya fi kulli Ramadan. Lailatul Qadar itu ada pada setiap bulan Ramadan. Ini diriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud. Jadi setiap bulan Ramadan, enggak ada di bulan lainnya. Makanya kalau kita sudah mengilmui Ramadan, maka pasti kita akan berikhtiar meramaikan masjid di 10 hari terakhir. Maka kita bisa buat indikator tuh kalau kita bikin analisis SWOT-nya ya. Keberhasilan DKM apa? Keberhasilan DKM adalah ketika setiap 10 hari terakhir jemaah itu makin banyak. Artinya apa? Sudah masuk pemahaman. Jadi nanti evaluasi nih, boleh tuh Sabto. Yang jemaah itikaf tahun ini berapa? Maka tahun depan harusnya jauh lebih banyak gitu. Berarti ilmunya sudah nyampe. Tapi kalau kemudian malah berkurang, berarti kan ada something wrong. Ini yang kemudian dikaji. Itu kan bisa dikuantifikasi ya, istilahnya bisa dihitung dalam database. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka masjid kita indikatornya sederhana saja. Lihat 10 hari terakhir di bulan Ramadannya.
Saya lihat di Bangka itu Dal Hikmah, orang tuh biasanya bangun tenda di 10 hari pertama ya. Nggak muat. Habis itu tendanya dicopot karena nggak kepake. Tapi justru masjid-masjid yang sudah pemahamannya sudah baik, banyak malah pasang tendanya 10 hari terakhir. Karena masjidnya tidak muat menampung jemaah. Karena jemaah dari mana-mana 10 hari terakhir malah pada kumpul di situ. Padahal baca Qur'annya 1 juz. Tapi tetap rame, artinya nggak ada indikator. Di sini aja nih ya, kita didikitin aja biar jemaahnya banyak. Nggak juga. Malah yang paling banyak itu di Indonesia apa yang pecah rekor itu. Di Temboro ya, Al-Fatah. Sholatnya dari habis Isya sampai sahur. Jadi dia ada jemaah yang 30 juz. Saya pikir ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi lewat nih. 30 juz. Gimana rasanya? Saya pribadi belum pernah merasakan sholat 30 juz, gimana rasanya tuh ya. Tapi ini rekor. Itu di Indonesia Pak itu Pak. Mau nyoba Pak? Nah jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini dia. Innaha lailati sabi'atin. Ini yang menyatakan malam ke-27 ya. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu sabi'atin au tasi'atin wa ishrina. Yakni pada malam ke-27 atau malam ke-29. Wa innal malaikata tilkal lailata fil ardi aksaru min adadil hasa. Jumlah malaikat pada malam itu lebih banyak daripada jumlah kerikil. Diriwayatkan dari Imam Ahmad. Jadi kita bisa bayangkan jumlah kerikil berapa di muka bumi? Nggak ada yang tahu lah. Siapa yang tahu? Ahli geologi aja tanya nggak bisa jawab. Profesor bidang geologi tanya, Pak, berapa jumlah kerikil tahun ini di Indonesia? Nggak bisa jawab. Siapa yang bisa jawab jumlah kerikil ini? Nggak ada. Nah jumlah malaikat lebih banyak daripada kerikil di muka bumi. Sayang banget kalau kita kemudian melewatkan malam tersebut. Kalau kemudian kita melewatkan hari-hari tersebut. Tadi saya bilang, para sahabat menghabiskan 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka menggenggam dunia. Selesai urusan dunianya. Kita kerja 12 bulan, sehari 8 jam, kerjanya 8 jam. Prakteknya, total kita keluar rumah, itu sampai 14 jam. Apalagi orang Cilengsi, mungkin 15 jam lebih. Macetnya. Ini kan belum dihitung macet dari keluar tol Cibubur, macet di depan di Cikeas, macet di flyover Cilengsi sama Narogong. Yang ke arah Jonggol lebih parah lagi. Kalau saya ngisi di Citra itu, nanti kena macet di depan Harvest, kena macet di Gandoang. Yang itu lebih parah lagi, jadi lebih banyak variabelnya. Sehingga bisa lebih dari 15 jam. Lebih dari 15 jam. Nah jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala ini coba jadikan kita renungan. Kita jadikan renungkan bahwa mungkin ada yang salah dari cara berpikir kita. Kita lihat kembali Nabi dan para sahabat, mereka menghabiskan waktu 10 hari di akhir Ramadan dan ternyata sangat mudah bagi Allah untuk mengubah urusan dunia mereka. Cuma merekanya aja tidak hubud dunia ya. Nabi kalau mau hidup mewah sangat bisa. Tapi Nabi tetap sederhana. Bahkan dalam riwayatkan istri-istrinya sempat meminta dinaikkan nafkah. Tapi kemudian Allah malah menegur, bilang sama istri-istrimu, kalau mereka minta dinaikkan nafkah maka berikan tapi diceraikan dengan jalan yang baik. Jadi Nabi memang tidak mau berhidup-hidupan dengan kemewahan. Allah alam bisawab. Ini mungkin beberapa hal tentang Lailatul Qadar. Kalau dalilnya banyak ya. Misalnya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan engkau menyentuh mereka. Kenapa hunna? Karena ini konteksnya Nabi ya Pak. Istri-istrimu. Kan beberapa perempuan berarti kan. Karena Nabi punya beberapa istri. Wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan engkau sedang beriktikaf dalam masjid.
Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal akifina war ruka'is sujud. Ini juga tentang keutamaan Masjidil Haram untuk dilaksanakan itikaf. Memang ulama khilaf. Pendapat pertama, itikaf hanya boleh di 3 masjid. Ya, ini Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tapi mayoritas ulama bilang bisa di semua masjid. Bisa di masjid. Walaupun yang terutama adalah Masjid Jami. Ini Masjid Jami. Karena ada sholat Jumat. Karena kalau tidak di Masjid Jami berarti akan ada waktu dia untuk keluar dari masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Kalau ini kan nggak perlu. Karena sholat Jumat dilaksanakan di sini. Itu mungkin kalau ada yang mau kita diskusikan bisa kita diskusikan. Maka tadi mana MC-nya? Lagi nyari Lailatul Qadar kali. Belum mulai. Saking semangatnya ya. Sakinah. Silakan kalau ada yang mau diskusikan kita diskusikan. Kalau nggak ada kita cukupkan. Udah masuk ke syuruk? Enggak. Waalaikumsalam. Memang terima kasih pertanyaan bagus. Di YouTube itu ada tuh beberapa ini foto NASA ketika Lailatul Qadar gitu. Tapi saya sih nggak begitu percaya ya. Kenapa? Karena tidak ada NASA mention itu tentang masalah Lailatul Qadar. Tapi bahwa kemudian ada lembaga riset tentang antariksa ya itu bisa kita lihat ya. Cuman tadi saya bilang tidak terlalu penting untuk kita melihat fenomenanya karena itu nanti akan menghabiskan waktu kita untuk melihat langit tadi, fenomena langit tadi. Yang kita butuhkan memang fokus banyak beribadah. Dan menurut saya kondisi ini ada hikmahnya. Kondisi tadi dengan banyaknya dalil bersebaran tentang kapan Lailatul Qadar ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita jadi betul-betul berjaga-jaga. Memaksimalkan. Karena bisa bayangkan kalau Nabi misalnya mengeluarkan dalil yang tidak dinasih misalnya, tidak dimansuh bahwa hanya tanggal 23 saja Lailatul Qadar. Orang mungkin itikafnya malam 23 doang tuh, Pak. Kan orang Indonesia, orang bukan orang Indonesia, orang pada umumnya kan pragmatis kan. Ya antar aja lah kan keutamaannya di situ. Enggak akan terjaga padahal yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita memfokuskan banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak minta ampunan dan Allah makin cinta, Allah makin sayang kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita ya. Kalau kita datang ke rumah orang minta beras 2 liter, oh ya kasih. Besoknya nih orang datang lagi minta beras 2 liter, oh ya kasih. Besoknya datang lagi minta beras 2 liter, ini orang kerjanya apa sih? Mulai manusiawinya mulai kan, masa gini terus. Besoknya lagi, Mas, emang kerjanya apa? Kok minta beras terus? Kalau Allah Subhanahu wa taala kita makin sering minta, Allah akan sering kasih. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, Allah alam, saya nggak tahu kontekstualisasi hubungannya. Memang saya pernah lihat gitu di YouTube itu. Katanya foto atau video dari NASA terkait dengan Lailatul Qadar, tapi saya nggak begitu ini sih. Nggak begitu meyakini. Kalau bukan misalnya NASA yang mention itu. Kalau orang kan ya udah tangan keberapa ya namanya sumber sekunder ya, bukan primer gitu. Udah ada penafsiran. Makanya saya bilang juga ke mahasiswa baca buku kalau bisa memang dari sumber gitu, dari sumbernya penulisnya langsung primer. Jadi Allah alam, saya nggak tahu
bagaimana keterkaitannya dengan NASA misalnya. Tapi bisa jadi ke depan akan ada riset-riset khusus tentang itu, bisa jadi. Karena memang kalau hilal itu kan alatnya gampang, Mbak. Saya pernah di Malaysia, kita ada pelatihan di namanya Port Dickson di Negeri Sembilan. Itu ada sebuah tempat namanya Baitul Hilal. Baitul Hilal, yakni proses untuk melihat hilal. Itu pun alatnya gede banget, Pak. Alatnya gede. Itu cuma ngelihat dunia, masih dunia. Kalau ini kan sudah luar angkasa, Pak. Sudah luar angkasa, artinya tidak bisa pakai alat itu lagi. Dilihatnya dari atas, dilihatnya dari satelit. Dilihatnya dari satelit. Nah, teknologinya sudah sangat rumit dan pasti sangat canggih untuk analisis itu. Yang kedua, memang problemnya adalah kan malaikatnya nggak kelihatan. Malaikatnya tidak kelihatan. Bagaimana kita tahu jumlah malaikat udah pada datang nih, udah turun dong misalnya gitu ya. Tuh turun. Kalau mendung kan kelihatan gitu ya. Mendung kelihatan. Malaikat kita tidak bisa lihat, gaib, makhluk yang gaib. Paling ketenangannya itu. Bahwa kemudian tenang, apalagi bulan itu seperti tidak bersinar. Besoknya mataharinya itu seperti rembulan, tidak silau. Matahari di pagi harinya itu kita bisa ngelihat langsung gitu, Pak. Enggak mancleng gitu ya. Kita bisa melihat langsung. Allahu a'lam. Maka lagi? Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang Pak dosen. Pertama, inilah sebetulnya yang menarik ya. Saya kemarin cari referensi versi orang barat ya tentang flat earth itu, Zat. Ada kalimat menarik gini. Saya lupa yang bikin tulisannya siapa. Dia bilang gini, kalau bumi itu datar, flat earth, dia bilang gini. Kalau bumi itu datar, logikanya dia kayak piring gitu ya, kayak gini misalnya. Mataharinya satu, maka tidak ada perbedaan waktu harusnya. Tidak ada perbedaan waktu tiap negara kan, datar kan, mataharinya satu misalnya. Harusnya semua waktu itu sama. Tapi kenapa ada bumi yang tadi misalnya, ada bumi yang siangnya lebih lama daripada malamnya, kemudian terjadi perbedaan jam dengan kita, perbedaan jam dengan kita. Maka dia menyimpulkan bumi itu tidak datar. Ini bantahan pada flat earth. Nah yang kedua, apakah itu akan berlangsung seluruh bumi? Iya, satu bumi itu. Kapan? Sejak maghrib. Sejak maghrib sampai di pagi hari seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi sejak malam, kan kalau malam dalam Islam itu tidak dihitung jam 12 malam ya. Malam itu dalam Islam dihitung dari maghrib. Dihitung dari maghrib. Maka kalau di Indonesia, sejak kapan Lailatul Qadar itu? Ya sejak maghrib pertama. Maghrib pertama itu dari Papua. Kan kita selisih 2 jam ya dengan teman-teman di waktu Indonesia Timur. Maka itu udah mulai itu. Bumi itu berproses berputar, sejak itulah malaikat sudah turun hatta matla'il fajr, sampai waktu subuh. Makanya Pak, jangan malu. Misalnya gini, mau itikaf, niatnya itikaf gitu ya, niat itikaf, pulang kantor sudah niat itikaf, tapi kemudian ketiduran, baru bangun jam 1, jam 2 gitu, berangkat ke masjid Pak, nggak apa-apa. Jangan malu masa baru datang udah jelang sahur. Ntar kesannya kayak cuman mau numpang sahur gitu. Nggak apa-apa Pak, datang. Ya jangan dilarang ya, nggak akan dilarang sama DKM. Walaupun nanti nggak tahu sudah daftar belum untuk sahurnya. Tapi datang aja Pak, jangan ada istilah malu. Jangan malu itu, datang. Kenapa? Karena
Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajr. Sampai waktu fajar. Jadi jangan dilarang ya. Cuma nanti DKM emang repot. Nyari sahur buat yang pada baru data karena belum didatakan. Biasanya malam dari data ya. Oh iya, bawa dari rumah ya betul. Intinya jangan kemudian malu gitu. Jangan kemudian malu untuk datang, kesannya kayak cuma mau numpang sahur itu. Dan lainnya. Yang kedua, apa indikatornya ini emang masalahnya? Kalau kita dapat saldo gitu ya, kita bisa ngecek m-banking gitu ya. Tring-ning, oh udah masuk. Lailatul Qadar itu masalahnya kita tidak bisa deteksi. Yang bisa deteksi adalah diri kita sendiri. Kalau setelah kita berikhtiar 10 hari terakhir itu, ya untuk kemudian memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebetulan kita dapat, kita punya kecenderungan untuk lebih dekat dengan agama. Kita punya kecenderungan untuk lebih dekat dengan agama. Punya kecenderungan untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mudahkan urusan kita. Gimana sih? Kan tadi dalam hadis dikatakan bahwa keutamaan Lailatul Qadar adalah Allah akan mengampuni man qoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni. Kalau Allah sudah ampuni, apa benefitnya? Surat Nuh dibuka. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kalau sudah dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia tuh kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Kalau Allah bisa mengubah siang jadi malam, malam jadi siang, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, apalagi cuma sekedar nyelesain KPR, Pak. Betul gak? Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita mau sungguh-sungguh gak? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya cerita sedikit. Jadi 2018 saya nekat juga waktu itu. Tahun 2018 saya ngambil rumah di Medland. Karena pertimbangannya selama ini kan saya tinggal di pesantren, Pak. Tinggal di pesantren, anak makin banyak, sedangkan kamar tuh cuma 2. Mau saya renov, ini bukan punya saya gitu kan ya. Tapi nggak direnov, makin padat. Sampai kemudian qadarullah Pak RW 9, Pak Adi itu bilang nih ada orang mau jual murah banget pokoknya. Itu pun saya nggak sanggup lah. Itu pun saya, cuman jauh banget harganya dibandingkan dengan harga pasar pada waktu itu. Tapi bismillah lah, saya beli. Saya menghutang. Saya hutang di DKI Syariah tahun 2018. 2018 saya ngutang, akhirnya di DKI Syariah cicilan 8 tahun. Cicilan 8 tahun. Cuman saya doa sama Allah kalau bisa cepat selesai lah gitu. Saya selalu doa karena kan kita di dalam zikir pagi petang kita yang sering kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Terakhirnya apa? Wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Dan semoga kita terbebas dari hutang dan orang-orang yang mau menyakiti kita. Artinya logika dasarnya kita paling nikmat kalau tidak ada hutang. Tapi qadarullah bukannya tidak ada hutang, malah nambah hutang saya. 2019 saya berangkat ke Inggris, udah hutang rumah, saya punya hutang lagi untuk beli tiket pesawat karena 2 kali gagal pada saat itu. Walaupun dia bilangnya bukan hutang ya, meminjamkan, pokoknya pakai aja, kalau ada duit ganti, enggak juga nggak apa-apa. 100 juta tapi Pak, saya nggak enak lah. 100 juta kita nggak ganti kan tuh nggak mungkin. 100 juta, akhirnya sampai di Inggris, itu Masya Allah ya, itu titik terendah saya mungkin seumur hidup saya itu. Karena keuangan bukannya nol, minus Pak. Hutang banyak, kemudian di sana saya tidak punya kendaraan, kemana-mana naik sepeda. Makannya itu Pak, ceker Pak. Kami makan tuh di Inggris itu ceker, terus ati-ati gitu ya. Apa tuh namanya, jeroan ya, jeroan ayam, pala ayam. Yang di sana tuh buat makanan anjing, karena orang bule itu nggak ada makanan jeroan. Jadi kita beli ceker, beli berapa sekilo, dikasih itu lebih 2 kilo, dikasih banyak lah pokoknya. Sama itu ya, orang Turki, kita punya langganan orang Turki, dikasih itu banyak. Saya berpikir, karena dulu akhirnya saya cleaning service,
ngostrek-ngostrek gedung, ngostrek kampus gitu ya. Sambil sorenya saya ngajar ngaji, buka TPA. Hari weekend, Sabtu Ahad saya keliling kota biasanya ngisi pengajian seperti ini. Tapi qadarullah, ini inspirasi ya, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua. Ternyata ada salah satu jemaah di kita. Saya akhirnya kan jualan sepeda, Pak. Saya jualan sepeda Brompton. Saya nawarin tuh ke teman-teman sekolah saya, nggak ada yang mau beli, Pak. Teman-teman sekolah saya nggak ada yang mau beli. Ya harganya 70 juta waktu itu ya. Sepeda 70 juta. Teman-teman saya nggak ada yang mau beli. Saya bingung nih, saya udah beli sepeda nih. Dan itu saya beli modal pertama itu dengan uang bulanan saya. Jadi 1 bulan ke depan nih kalau sepeda nggak laku, saya nggak tahu tuh gimana bayar kontrakan ke depan. Karena uang buat hidup 1 bulan ke depan saya jadiin sepeda. Nekat sih sebetulnya. Cuma saya doa sama Allah, ya Allah gimana caranya laku nih. Saya tanya teman-teman saya ini mau beli nggak? Nggak ada yang mau beli. Sampai saya punya teman yang menurut saya lumayan lah, orang BI. Saya tanya ke dia, Mas mau beli sepeda saya enggak? Berapa Mas? 70. Itu mahal banget Mas. Dalam hati, ini orang BI aja mahal ya. Saya sih jual kemana lagi gitu kan. Hampir saya menyerah itu. Tapi ini ya Masya Allah ya. Tiba-tiba Pak, ada orang dari Indonesia WA. Dia dokter orang Pondok Indah. Dia WA saya, dia nanya-nanya sepeda. Bisa nggak kirimin saya sepeda? Saya ada satu nih. Pertanyaan saya kan, dia percaya nggak? Saya belum kenal, belum ketemu langsung. Belum pernah ketemu. Ternyata qadarullah, orang ini punya teman. Temannya sedang di London dan temannya itu salah satu jemaah pengajian saya. Di namanya Majelis Al-Ikhlas di kota London. Dari dialah kemudian dia bilang, oh ya saya kenal dengan itu, dia sering ngajar-ngaji di sini. Ini Pak nggak pernah ketemu Pak, transfer saya sekian ratus juta pada saat itu. Dia bilang tolong cariin saya sepeda. Dia beli sepeda di saya sekitar 20 atau 30 unit waktu itu. Jadi ada saya cariin sepeda buat dia. Alhamdulillah pulang kemarin dari Inggris, saya selesaikan rumah, saya bayar hutang yang 100 juta itu ke yang minjemin uang buat tiket. Saya berpikir, iya ternyata memang betul, Allah sangat kaya. Jangan kita batasi kehebatan Allah dengan pikiran kita sendiri. Tugas kita hanya doa, tugas kita hanya ikhtiar. Momen ini menurut saya jangan sampai dilewatkan, Pak. Ramadan ini jangan sampai kita lewatkan. Mudah-mudahan selesai Ramadan, semua jemaah hutangnya dilunasi Allah Subhanahu wa taala. Semangat banget, Pak. Amin ya, Pak. Waduh, kok suaranya agak keras ya? Aminnya semangat ya. Tapi betul Pak, itu saya berenung, saya kemarin sama istri itu saya bilang, kita pernah pada kondisi minus Pak. Bahkan waktu itu kalau yang pada tahu ya, banyak yang pada tahu di sini ya. Anak saya sakit 6 bulan di NICU Pak. 6 bulan di NICU, ibu saya di sini udah panik, itu gimana bayarnya? NICU Pak, di sini anaknya 3 hari di Hermina NICU, 3 hari 8 juta. Di sana 6 bulan Pak, di NICU gratis, 0 pound sterling, tidak bayar sama sekali. Kemudian ibu saya meninggal juga pada waktu itu, di bulan Juli. Jadi ujian yang bertubi-tubi. Cuman saya selalu bilang pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang betul. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa mengubah apapun. Yakin aja, yakin. Nih, Ramadan ini manfaatkan. Ada waktu 5 hari lagi, persiapan pikiran, persiapan ma'ali, kalau bisa keuangan, agar nggak usah perlu kerja lembur lagi. Jadi kalau ada, ayo lembur, enggak, 10 hari terakhir saya nggak mau lembur. Lembur saya di masjid gitu Pak. Karena tabungannya udah ada, kalau tabungan nggak ada kan mikir-mikir juga ya. Kemudian keluarga udah kita siapkan, belanja-belanja kalau bisa hari ini belanja, kalau mau belanja baju lebaran nih, mumpung hari Ahad nih kan. Belanja hari ini Pak, jangan 10 hari terakhir beli. Supaya bisa fokus, cuman THR belum datang gitu. Intinya kita maksimalkan lah. Insya Allah di Darul Hijrah DKM sudah sangat siap untuk menyambut ya 10 hari terakhir, kita maksimalkan. Jangan jadikan masjid kita seperti masjid pada umumnya. Jelang 10 hari terakhir malah makin sepi. Karena jemaahnya itikafnya di Medland Mall.
Gitu ya teman-teman. Maka kita ramaikan, kita fokuskan buat ibadah dan kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik untuk kita. Saya ingat Ustadz Syahrul Syah ya, yang Cikeas tuh. Saya berapa kali dulu bareng sama beliau memang baik banget, orang yang soleh. Beliau Ramadan tahun berapa ya, saya lupa. Itu puasanya masih ketemuan Pak. Kami ngisi bareng di kota wisata. Di kota wisata tuh bareng. Kemudian dan beliau masih sehat. Begitu ternyata beliau ada agenda ngisi Idul Fitri di Jakarta Barat. Temanya mudik ke kampung akhirat. Malam takbiran masih sehat. Jam 3 pagi bangun mau sholat malam, kemudian mengeluh kepalanya itu sakit. Akhirnya tiduran, ternyata beliau kena serangan jantung. Meninggal ketika itu ya, meninggal menjelang subuh. Jadi sudah menyelesaikan 1 bulan Ramadannya, besoknya mau sholat Id, besoknya mau ngisi khutbah. Allah wafatkan beliau. Kita nggak ada yang tahu usia kita berapa, betul Pak? Kita nggak ada yang tahu juga itikaf kita nyampe apa enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau kemudian kita bisa sampai pada waktu 21, tanggal 21 itu, mudah-mudahan saya pribadi dan kita semua kita bisa optimalkan. Karena belum tentu kita dapati Ramadan kembali di waktu yang akan datang. Siapa yang bisa menjamin? Nggak ada Pak. Hatta BPJS nggak bisa jamin Pak. Katanya penjamin nggak bisa jamin. Kamu nanti Ramadan tahun depan ikut, nggak bisa Pak. Gitu ya Pak. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan tadi ya, target besarnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengampuni, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan membutakan pintu langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ditambahkan bagi kalian harta, ditambahkan bagi kalian keturunan. Apa yang tidak bisa Allah buat? Maka mudah-mudahan ini menjadi semangat buat saya pribadi dan kita semua. Semoga kita bisa istiqomah sampai akhir. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kelak wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Allah alam bisawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah datang dari saya pribadi atas kesalahan dan kekhilafan diri saya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsira wa billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.